Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kode copy bernama copying handling. Di sini adalah bagian head atau bagian bodinya. Di sini bagian head, di mana di sini diisi tentang link-link dari website kode copy. Di sini juga ada meta text mengatur karakter encoding untuk halaman web. Di sini ada juga meta name untuk membuat halaman web responsif terhadap berbagai ukuran layar. Dan di sini juga ada compatible, memastikan kompatibilitas dengan versi AA yang lebih lama. Di sini juga ada menghubungkan file CSS eksternal untuk font, awesome, sweet alert, dan style custom. Di sini bagian body, di sini bagian HTML navbar, yang dimana navbar itu adalah logo dan daftar tautan navigasi untuk mengarahkan pengguna ke bagian yang berada dalam halaman web, sama icon untuk pencarian keranjang belanja dan menu hamburger menggunakan feather icons. Untuk section hero, dia berarti bagian utama yang menarik perhatian pengguna dengan judul besar, paragraf deskripsi, dan tombol ajakan untuk membeli produk. Sedangkan section about, dia mengenai informasi tentang kedai kopi termasuk alasan mengapa pelanggan harus memilih mereka dengan gambar pendukung di bawah ini seperti H2-nya tentang kami, div kelasnya image wrapper, di situ ada gambar yang ditautkan di dalam web kami, dan di situ H3-nya, di situ kenapa memilih kami, di situ kami menuliskan bahwa Anda memiliki banyak pilihan, dan itulah sebabnya kami berkomitmen untuk memberi yang terbaik. Itu salah satu about tentang copy handling ya teman-teman. Di sini lagi ada tentang section produk. Section produk di sini yaitu menyajikan produk-produk yang ditawarkan dengan tajuk dan deskripsi bagian cart container akan diisi dengan kartu produk. Untuk section kontak dia mengenai kontak section itu mengenai formulir kontak untuk memungkinkan pengguna menghubungi kedai kopi dengan pertanyaan atau saran. Seperti yang tertulis di situ, di mana di situ tertulis menggunakan kontak kami. Kami selalu siap membantu Anda untuk pertanyaan, saran, informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan kami. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Tim dukungan pelanggan kami yang ramah dan profesional siap memberikan respon. Di bagian bar-nya, di situ kami menampilkan tautan ke media sosial, navigasi ulang ke bagian halaman, dan hak cipta. Di situ juga kami menampilkan modelnya itu seperti untuk pencarian produk dengan input teks dan tempat untuk hasil pencarian. Di situ juga kami menampilkan shopping cart modal. Di situ kami untuk menampilkan daftar produk yang ditambahkan ke keranjang belanja dengan total biaya yang tertera pada halaman web kami. Dan di situ untuk cara pembeliannya kami mendaftarkan deskripsi nama untuk semisal Anda ingin membeli kopi. Di situ ada deskripsinya tentang bagaimana kopi tersebut atau cara pembuatannya atau rasa kopi tersebut. Dan di situ juga tertera harga pada kopi tersebut. Untuk skripnya, di situ menggunakan dia weather icons, sweet alert digunakan untuk icon pemberitahuan, icon JS dan script JS adalah script custom yang digunakan untuk fungsionalitas tambahan. Secara keseluruhan, kode ini membentuk halaman web lengkap dengan navigasi, konten informatif, produk, dan fitur interaktif seperti pencarian dan keranjang kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rayhan Wiwijaya dengan NIM 105841112623 ingin menjelaskan bahasa CSS yang digunakan pada tugas pemrograman web dari kelompok kami. Ini filenya, elemennya itu dari 1 sampai 568. Saya akan menjelaskan satu persatu elemennya. Baik, yang pertama itu ada import. Import itu baris ini mengimport font Papis dari Google Font, berat font 300 sama dengan ringan, 400 regular, dan 600 semi tebal ditentukan untuk digunakan. Yang kedua itu root. Root atau pemilih menargetkan induk tingkat tertinggi dalam dokumen yang biasanya adalah HTML atau elemen HTML. Setelah itu
pemilihan universal. Ini disebut pemilihan universal dalam bahasa CSS. Pemilihan universal menerapkan gaya ke semua elemen pada halaman. Margin 0 dan padding, hapus margin dan padding default dari semua elemen. Eh, Box sizing, border box, memastikan bahwa bantalan dan batas disertakan dalam total, lebar, dan tinggi elemen. Text decoration non, menghapus dekorasi teks default seperti garis bawah pada uh, tautan dari semua elemen. HTML pemilih. HTML ini menarget HTML. Scroll behavior smooth memungkinkan pengguliran halus untuk semua dokumen. Body ini menargetkan elemen body. Font family, Popis, sans serif, mengatur jenis font untuk keseluruhan dokumen menjadi Poppins dengan opsi fallback. Sans serif jika Popis tidak tersedia. Selanjutnya navbar. Uh, Navbar mulai dari position fixed. Position fixed navbar akan tetap berada di posisi atas layar saat halaman di scroll. Top 0 dan right. Navbar ditempatkan di bagian atas dan menempel pada sisi kanan layar. Width-nya itu 100. Navbar memiliki lebar 100% dari viewport. Height 80. Navbar memiliki tinggi tetap 80 px. Padding 0,060 px memberikan jarak pada padding 60 px di kiri dan kanan. Display flex menggunakan flexbox untuk mengatur layout. Just type content space between menempatkan item dengan jarak di antara mereka menyebar di ujung kiri dan kanan. Alike item center itu mengatur item di dalam navbar agar terpusat sejak vertikal dan transition 0,5s dan ini ya. Ini itu memberikan transisi halus selama 0,5 detik untuk semua perubahan properti yang memerlukan transisi. Z-index 9999 memberikan prioritas tinggi pada lapisan navbar agar selalu di atas elemen lainnya. Navbar saat aktif. Background F1 mengubah latar belakang navbar menjadi warna abu-abu terang ketika dalam keadaan aktif. Navbar logo font weight-nya 600 mengatur ketebalan font menjadi 600 atau semi bold, semi tebal. Font size 1,5 rem mengatur ukuran font menjadi 1,5 rem. Color FFF mengatur warna teks menjadi putih. Navbar logo span. Color var primary mengatur warna teks dalam elemen span di dalam logo menjadi warna utama yang didefinisikan di variabel root. Ini dia daftar navbar. Position relatif mengatur posisi daftar sebagai relatif. Padding 10 px memberikan padding 10 px di seluruh sisi. Font weight 600 mengatur ketebalan font menjadi 600 semi tebal. Color FFF mengatur warna teks menjadi putih. Transisi 0,5 memberikan transisi halus selama 0,5 detik untuk semua perubahan properti yang memerlukan transisi. Lalu setelah itu navbar list group. Elemen color var atau primary mengubah warna teks menjadi warna utama saat elemen di hover atau saat elemen shopping cart dalam keadaan aktif. Icon navbar font size 22 px mengatur ukuran font menjadi 22 px. Margin 0,5 memberikan margin horizontal 5 px di kiri dan kanan icon. Kursor pointer mengubah kursor menjadi pointer saat di over. Transisi 0,5 memberikan transisi halus selama 0,5 detik untuk semua perubahan properti yang memerlukan transisi. Color stack FFF bintang-bintang mengatur warna icon menjadi putih. Color hashtag 333 ini mengatur warna teks logo daftar dan icon, mengubah navbar menjadi abu-abu gelap. Hashtag 333 saat navbar dalam keadaan aktif.
navbar icon, hashtag hamburger, display none. Display none menyembunyikan icon hamburger secara default. Lalu navbar icon shopping cart, position relatif, mengatur posisi icon shopping cart sebagian relatif. Transisi 0,5, memberikan transisi halus selama 0,5 detik untuk semua properti perubahan yang memerlukan transisi. Lalu hero section, position relatif. Baik pada hero section, elemen hero menentukan wadah lebar penuh dengan tinggi tetap dan gambar latar belakang before elemen semu yang menciptakan hamparan hitam dengan operasi 70% pada gambar latar belakang. Lalu hero content digunakan untuk konten di dalam bagian hero diposisikan relatif untuk memungkinkan overlay di atas latar belakang. Lalu button ditata sebagai tombol blok sebaris dengan bantalan warna latar belakang dan efek hover menggunakan elemen semu atau before yang meluncurkan dari kiri. Lalu setelah itu about section, uh, about produk dan konteks bagian ditata dengan penting dan atribut lainnya untuk tata letak dan spasi, yaitu berbagai elemen dalam bagian ini, yaitu H2, row, dan image wrapper, konten dan card container dan lain-lain mengontrol tata letak dan gaya konten pada setiap bagian. Setelah itu modal ditata sebagai dialog modal posisi tetap dengan padding warna latar belakang dan efek transisi. Modal aktif mengaktifkan status modal menyesuaikan posisinya. Top 50% untuk menempatkan di tengah layar. Setelah itu voter didesain sebagai wadah dengan tinggi dan warna latar belakang tertentu. Wadah fleksibel untuk tata letak dan konten pusat. Setelah itu voter wrapper, wadah untuk tautan dan elemen voter lainnya. Setelah itu media screen and max wide 768px menyesuaikan berbagai gaya untuk desain responsif seperti bantalan lebar dan perubahan tata letak. Menggunakan hero tinggi, navbar list, group posisi, hero konten lebar, dan lain-lain. Elemen dan gaya ini secara kolektif menciptakan tata letak web yang responsif dan menarik secara visual. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.